Rasulullah SAW menanamkan pendidikan yang luar biasa, pendidikan yang sangat sempurna, pendidikan yang komprehensif, pendidikan yang senantiasa berorientasi bukan hanya untuk kebahagiaan di dunia, tapi juga untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Peradaban Islam yang membentang, yang awalnya titik episentrumnya dari Makkah, lalu kemudian berkembang ke Madinah, lalu kemudian setelah Rasulullah wafat, pada saat beliau wafat seluruh Jazirah Arabia sudah tunduk di bawah kekuasaan Islam. Lalu kemudian beliau sudah mengarahkan pandangan kaum muslimin untuk senantiasa menyebarkan Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Maka bertebarlah sahabat Nabi melakukan futuhat sampai keluar Jazirah Arabia, wilayah-wilayah yang dahulu dikuasai oleh Kaisaran Persia dan Imperium Romawi. Maka kemudian kurang dari 10 tahun setelah wafatnya Nabi SAW, kekuasaan Islam ini membentang dari daratan Asia, Timur Tengah hingga Afrika Utara sampai ke Balkan, lalu kemudian sampai ke Asia Selatan. Bahkan ada riwayat di zaman Khalifah Utsman bin Affan sudah terjadi kontak dagang dan kontak dakwah di Nusantara di masa Khalifah Utsman bin Affan. Maka itu masyarakat muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali pada jati diri Islam kita yang sebenar-benarnya. Berkaca kepada keterpurukan bangsa Arab saat ini yang tidak berdaya melawan dominasi Zionis Israel, yang itu bisa menjadi pelajaran besar bagi kita bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa muslim lainnya yang ada di dunia ini. Apa yang menyebabkan mereka bisa terpuruk dan tertinggal saat ini? Kita harus pelajari aspek-aspeknya, sebab-sebab, dan kita harus mencari solusinya bersama, karena kerusakan satu bangsa dalam dunia Islam ini pasti akan merembet pada bangsa-bangsa muslim lainnya yang ada di dunia. Satu hal yang sering diingatkan dalam Al-Quran dalam aspek pendidikan ini adalah kemauan kita untuk mengubah nasib. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu bangsa, satu kaum, sampai mereka sendiri yang mau mengubah nasibnya itu. Bagaimana kita akan mengubah nasib kita menjadi lebih baik menghadapi persaingan antar peradaban, persaingan antar bangsa di dunia ini, di mana Islam sudah mengajarkan kepada kita untuk saling mengenal, bukan untuk saling menghancurkan. Dan hanya peradaban Islam inilah yang bisa kita harapkan untuk mengembalikan sistem tatanan internasional menjadi adil, menjadi bermartabat, menjadi humanis, jauh dari konflik, jauh dari peperangan, jauh dari pembodohan massal terhadap bangsa-bangsa di dunia atau di dunia negara berkembang, negara dunia ketiga. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin di dunia Islam segera mengambil putusan yang benar untuk memperbaiki pendidikan bangsa dan negara. Dimanapun, bangsa apapun, kalau pendidikannya maju, warga negaranya diberikan kesempatan yang sama, egaliter, setara untuk mencapai kemajuan-kemajuan, dan diberikan apresiasi, penghargaan agar mereka dapat mengembangkan potensi dirinya. Saya yakin bangsa-bangsa muslim di dunia ini dapat menjadi role model untuk menggantikan sistem peradaban dunia yang saat ini berkembang dengan zalim.